Nah, pada part ini kita akan ngasih material untuk objeknya ya. Jadi material itu ibaratnya sebuah benda itu terbuat dari apa atau Nah, ada yang bilang kita melakukan shading di sini atau menambahkan shader, itu juga bisa. Nah, aku rekomendasiin buat teman-teman sekalian ketika kita menambahkan material itu gunakan prosedur yang benar. Maksudnya dalam artian ketika kita ngasih material, dinamailah sesuai dengan materialnya apa gitu. Karena apa? Kalau sedikit, ketika namanya masih default Blender itu, maka materialnya akan jadikan material .00, material .001. Nah, itu akan berlanjut dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita tidak menamai dengan benar, maka itu akan membingungkan ketika ada orang lain yang mengerjakan karya kita. Untuk kebutuhan industri sendiri, kadang kita buat itu untuk kebutuhan industri sendiri, apa yang kita buat kadang akan diteruskan oleh teman kita itu. Nah, kalau di Blender kita tuh bisa pick color, tapi dasarnya gini ya, ketika kita pick color pun itu kadang warna yang kita ambil itu tidak sesuai dengan warna ininya ya, jadi kita warnanya coklat tua gitu misalkan, tapi ketika kita udah pick ternyata dia tidak sesuai dengan warnanya. Hal itu terjadi karena ada ketika kita pick, ketika kita pick itu kadangkala kita ngepick pada bagian yang memang materialnya sedang putih gitu, karena ada dasar lighting di sana. Nah, aku saranin walaupun kita ngepick, tetap kita harus adjustment lagi sih untuk itu. Nah, di Blender sendiri kita bisa nambahin 2 material sekaligus ya, dengan cara misalkan satu objek seperti tadi ini pintu, ada ada lemari dan pintunya gitu kan ya. Nah, di bagian ini nantinya di bagian pintu kita bisa assign dengan material yang berbeda seperti itu. Nah, untuk default Blender sendiri itu ketika kita add material, maka yang pertama kali muncul adalah prinsipal BSDF. Prinsipal BSDF itu meliputi ada metalik, ada roughness, ada specular, dan banyak lainnya ya. Nah, kita ngambilnya itu disesuaikan aja sama kebutuhan. Maksudnya dalam artian kalau memang bendanya itu metal, ya disesuaikan di metal. Kalau bendanya itu dengan roughness yang tinggi, misalkan dinding, ya disesuaikan dengan dinding gitu. Untuk patokannya sendiri, berapa nilainya itu saya sendiri kurang tahu untuk berapa nilainya, karena kadang tergantung style dari masing-masing objek itu sendiri sih. Style dari benda yang kita bikin itu juga mempengaruhi. Nah, di sini kadang saya menggunakan ini ya, perubahan dari antara global sama lokal. Terus gimbal yang seperti tadi aku contohin itu perubahan dari lokal ke global. Nah, hal itu itu sering saya lakukan untuk mempermudah kerja saya. Nah, untuk kita mau link material, tinggal klik objek dan objek terakhir yang mau di-linkkan materialnya, terus Ctrl L, link material, seperti itu.
Nah, kadang kita bisa juga ngambil ini. Itu kan ada H, ada S, ada V. Nah, kita bisa adjust lewat sana. Jadi digeser-geser aja sesuai dengan ininya kita. Nah, kita bisa juga add material seperti yang tadi saya lakukan dengan cara kalau materialnya udah ada ya udah tinggal ngambil-ngambil aja sih gitu. Nah, adjustment material yang kita mau kayak waktu kita ngepick itu kan warnanya harapan kita sesuai ya, tapi ternyata waktu di layar view kita nggak sama gitu ya, itu terjadi sangat sering malah. Jadi ya tinggal dirubah sesuai dengan keinginan kita aja, nggak masalah kok. Nah, untuk yang ini materialnya agak berbeda ya, dia terbuat dari kaca. Jadi di prinsip kalau di EV itu kita turunin alfanya, terus kita masuk ke dalam ini jadi alpha blend. Nah, kalau bedanya alpha hash dan alpha blend, kalau alpha hash itu masih ada bentuk titik-titiknya ya. Kalau alpha blend dia seperti kayak halus aja seperti itu. Nah, di sini aku pakai alpha blend. Nah, terus kan ini harusnya ada lubang ya agar dia terlihat berlubang. Berarti aku harus bikin lubangnya dari sini. Nah, seperti ini. Aku bikin loop cut di sini. Nah, nah seperti ini. Sebenarnya nggak harus kita bikin bulat juga karena di sini kan ini ya apa ya, nggak butuh bulat, nggak kelihatan gitu, nggak masalah sih.
Kelihatan kan jadi kalau jadi alpha brand. Dia lebih halus. Seperti itu. Nah, di sini materialnya aku bikin ada metaliknya ya, karena emang aku lebih ngerasa ini seperti ini ya, yang biasa di wastafel tuh kan ada yang metalik juga gitu kan. Jadi aku, tapi ini wastafel cuci piring ya ceritanya, bukan wastafel muka. Jadi ya aku bikin dia metalik seperti itu. Nah, dilanjut mau ngebuat ininya ya, teflon. Nah, aku samain nih materialnya. Jadi kayak klik objeknya, klik objek yang pengen kita copy materialnya, Ctrl L. Nah, seperti ini. Aku di sini loncat-loncat karena nyesuaiin aja ya. Maksudnya kadang kalau kalau aku ngerasanya itu masih aku pikir nanti warnanya apa gitu, ya aku loncat-loncatin dulu sih gitu. Jadi yang harusnya tadi masih ngerjain keran, aku pindah ke kulkas, kayak nggak masalah sih sebenarnya. Nah, seperti ini kita link material.
Nah, ini bagian ujungnya aku bedain warnanya. Nah, kenapa semuanya jadi berubah? Karena array ya. Jadi modifiernya masih belum aku apply. Jadi aku ngedit satu, semua ikut berubah. Seperti itu. Nah, di sini bagian ujung-ujungnya aja yang aku rubah warnanya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian ini tinggal bikin lubangnya aja. Nah, seperti ini. Nah, aku duplikasi. Nah, ini namanya parent ya. Jadi aku pengen ngegerakin satu objek dan yang lainnya ngikut. Nah, bagian kaca aku parent dengan bagian ininya ya, engselnya. Jadi ketika engsel digerakin, kacanya juga ikut gerakan. Nah, caranya adalah dengan klik kaca dan bingkainya. Terus kemudian kita klik objek terakhir berupa engsel, lalu Ctrl P parent objek. Nah, seperti itu.
Jadi objeknya akan ngikut bagian engsel ketika digeser seperti itu, dirotasi dan diskala. Sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita sih. Nah, seperti ini jadinya. Hampir semuanya udah kita material. Bagian bawah aku samain sama dinding. Nah, seperti ini. Ya, tinggal disesuaikan aja sih material selanjutnya. Nah, tadi ada agak tembus, jadi aku ke atasin. Nah, aku copy link material untuk lantai.
Oke. Nah, kita tambahin di part ini itu kita mulai lighting. Jadi kita mulai nyoba untuk ngasih cahaya ke scene yang kita udah buat tadi. Nah, di sini aku ada HDRI dan ini pakai Eevee ya. Eevee itu salah satu render engine di Blender. Jadi kalau di 279 dulu render engine-nya ada Blender Game, Cycle Render sama Blender Render. Tapi untuk di Eevee engine-nya engine bawaan engine rendernya itu ada Cycle dan Eevee. Render engine sendiri itu ada banyak, ada Corona, ada V-Ray, nah seperti itu. Nah di sini untuk pro lightingnya aku nggak pakai pro lighting ini untuk scene ini, aku cuma nyoba di sini. Tapi nanti aku nggak bakal pakai pro lightingnya, aku cuma pakai HDRI aja. Nanti aku siapin filenya buat teman-teman nyoba di rumah. Nah, dalam lighting sendiri, jadi gini, ketika kita lighting, kadang emang harus kita coba-coba untuk ngedapetin suasana atau mood yang kita inginkan. Jadi, kadang warna juga itu dipengaruhi oleh cahaya yang kita pakai. Misalkan kita pakai cahaya matahari kah atau area kah, nah itu juga mempengaruhi warna. Seperti itu teman.